sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagi saudara-saudara yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kita menanti Tuhan dengan menghargai diri dan sesama. Bacaan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami, yang memberikan selalu kepada kami bimbingan dan tuntunan-Mu dalam firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Dengan kerendahan hati kami mau membuka pikiran dan hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Inilah Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, hari ini saya ingin menyampaikan kekuatan dan sukacita kepada saudara-saudaraku semua sahabat Kristus yang mungkin merasa disingkirkan, kecewa, sendirian, dan tidak berharga. Ayo, kini ingatlah kisah Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Hari itu, ketika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, anak-anak itu disingkirkan oleh para kolot. Murid-murid Yesus itu mereka. Para kolot itu pastilah memandang mereka sendiri yang paling benar, paling tahu segalanya, paling kuasa. Ataukah mereka sedang kuping sikap dan perbuatan dari orang-orang yang berpengaruh di masa lalunya. Coba bayangkan sekarang Bapak Ibu, perasaan anak-anak yang antusias itu waktu mereka atau ia dipelototi atau dihardik atau dihina atau diremehkan sekalipun, pastilah tersirat atau tertanam malah di benak para anak itu sakit hati atau kesedihan, kan? Berapa lama ya kesedihan dan sakit itu bisa disembuhkan di dalam diri para anak itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam kejadian itu Tuhan Yesus bersikap berbeda, bertolak belakang dari para kolot atau murid-muridnya itu.
Tuhan Yesus justru menyambut para anak dengan penuh kasih sayang. Tuhan menyambut, menghargai setiap orang yang datang kepadanya dengan ketulusan hati, yang datang untuk tidak cari panggung dan pujian semata. Namun merekalah yang dicari oleh Tuhan Yesus, yakni para anak yang kerinduannya adalah untuk dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Para anak seperti itu adalah para anak yang melihat bahwa Tuhanlah sumber sukacita dan kekuatan, hikmat, dan segala sumber berkat-berkat lainnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, sesungguhnya bukankah setiap kita merindukan itu semua? Nah, kisah ini menjadi teguran bagi kita jika kita menjadi para kolot, ya. Mari ubahlah cara kita memandang saudara kita. Mungkin kita dapat mengaku kepada diri ini dan kepada Tuhan, kepada Ia saja, bahwa saya angkuh ya Tuhan, saya sombong ya Tuhan. Atau kita juga bisa mengatakan, aku sudah terbiasa merendahkan orang-orang, dan mungkin disebabkan aku dahulu atau kini selalu merendahkan. Maka kini mari kita pandang diri sebagai seorang anak yang mau datang dan melayani Tuhan dengan kerinduan yang tulus kepada Tuhan. Kita mau membuang keangkuhan dan kesombongan kita dan mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan jika ada teman kita yang juga sedang datang dan melayani Tuhan, marilah kita memandang diri sama seperti mereka, sama sebagai seseorang yang sedang rindu pada kasih dan berkat Tuhan. Ini juga menjadi ingatan bagi kita, ya, yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan. Jangan cepat mundur, ya, dan jangan cepat menjauh dari kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Tetaplah terus tulus, jujur melayani Dia. Itu dihargai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dihargai dan dikasihi Tuhan. Kita ini bagai anak-anak yang disambut, dan Tuhan Yesus menyambut kita. Karena kita berharga di matanya, kita layak mendapatkan rangkulan dan kasih sayang Tuhan. Dan kita mau mendekat dan melayani Tuhan, kan? Bukan melayani mereka. Dan buat kita semua nih, ya, semua kita, tetaplah kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita hadir untuk membuat banyak orang merasakan damai sejahtera, berkat, dan kekuatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, hari ini kita diingatkan bahwa menanti kedatangan Tuhan kembali adalah dengan mendengarkan perintahnya dan meneladani contohnya, yakni pandanglah diri sebagai orang yang berharga dan dikasihi Tuhan, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan jadilah membawa kasih dan sukacita bagi semua orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh terus mau diingatkan bahwa kami ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan kami, sukacita kami adalah dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau terus melayani Tuhan, mau terus datang pada Tuhan.
Kiranya Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, tak ada kekuatan apapun yang mampu melepaskan kami dari kerinduan untuk melayani, untuk dekat dengan Tuhan. Kami akan terus membagikan cahaya kasih Tuhan, seperti yang Tuhan sudah contohkan dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Bapa untuk semua orang yang hari ini sedang merasakan kesusahan, kesedihan, kekecewaan karena saudara-saudaranya yang lain. Tuhan, Engkau sumber pemulih. Engkaulah yang akan membalut luka saudara-saudara kami ini dan menyembuhkan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bangkit dan kembali melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami memohon, kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Amin. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Sampai jumpa.